Saya sekarang jadi tahu kalau saya berdiri di sini berarti saya juga dibantu sama roh kali ya. Jadi ini akan ada roh yang akan membantu saya untuk men-sharingkan apa yang harus di-sharingkan pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Angga. Mulut saya bicara lebih cepat dibandingkan otak saya berpikir. Jadi ketika ditanya mau jadi ikut seminar, ya gitu. Seminarnya apa saya juga nggak tahu begitu. Kemudian setelah 2 minggu berjalan, 2 minggu deadline, tiba-tiba datanglah sebuah SMS katanya saya cita LO. Oke, ada LO, berarti ini seminar sepertinya cukup serius. Akhirnya saya cari tahu ternyata seminarnya seminar yang bagus dan ternyata pembicara hebat semua. Dan all of a sudden saya tanya ke Cita, terus kenapa saya diundang Cit begitu? Karena katanya Mas bisa memberikan inspirasi. Nah, inspirasi apa yang mau saya bagikan hari ini saya tidak tahu. Semoga bisa benar-benar menjadi inspirasi buat kita semua. Ini caranya bagaimana? Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, inspirasi yang mau saya bagikan hari ini sebenarnya sederhana begitu. Jadi saya mau membagikan tentang budaya organisasi. Nggak akan berat-berat banget gitu. Di bawahnya ada tulisan sebuah perenungan untuk hidup yang lebih baik. Jadi semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa membuat kita merenungkan hidup kita bisa lebih baik gitu. Kita mulai dengan apa kabar Indonesia? Beberapa hari belakangan banyak kejadian di negara kita yang sangat lumayan mencekam gitu ya. Jadi ini adalah kejadian di mana terjadi demo rusuh BBM. Nah, tampang-tampangnya di sini sih nggak ada kayaknya ikut demo ini begitu ya, karena ini demo yang saya ambil juga di Jakarta. Tapi intinya ada demo karena katanya BBM mau naik gitu, harga-harga akan naik. Nggak terlalu bagus informasi yang kita dapat tentang negara kita ini. Yang berikutnya, informasi berikutnya saya ambil data di tahun 2009, ternyata namanya pendapatan domestik bruto atau tingkat konsumsi kita atau tingkat output yang kita hasilkan di negara kita itu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain kita tuh salah satu yang paling bawah. Bukan kabar bagus juga karena katanya tingkat PDB khususnya ekonomi itu berkaitan erat dengan yang namanya tingkat pertumbuhan sebuah negara atau tingkat ekonomi sebuah negara. Kabar berikutnya, klik, oke. Kalau kita bicara tentang korupsi ya sudah lah ya gitu ya. Indonesia masuk di nomor 3 yang paling rendah di negara-negara di Asia Tenggara. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara di dunia, kita makin drop lagi gitu. Kita di nomor 3 dibandingkan dengan semua negara yang ada di dunia. Nah, pertanyaan yang muncul adalah kalau saya kasih banyak lagi informasi tentang negara kita, maka nggak akan ada yang baik di negara ini begitu ya. Sulit kita menemukan, meskipun banyak juga sih ada yang positif. Tapi dengan tingkat korupsi yang kita di nomor 3, dengan tingkat PDB yang juga rendah, dengan kerusuhan dan lain sebagainya di mana-mana. Yang jadi fenomenanya adalah kalau ini data tahun 2011 gitu ya. Data menunjukkan bahwa ini bulan Maret 2010 sampai bulan November 2011, ini adalah tingkat happy-nya orang Indonesia atau tingkat kesenangannya orang Indonesia. Ternyata sepanjang tahun bulan Maret sampai bulan November gitu ya, kita tuh yang very happy itu rata-rata ada di atas 50%. Jadi harga naik, BBM rusuh, apa juga sulit, orang Indonesia mah happy. BBM naik, santai coy, kita happy. Kenapa begitu? Ya mungkin karena lagu-lagu juga mengundang kita untuk happy. Makan nggak makan, asal kumpul. Iya nggak? Lagu-lagu sekarang tuh bikin kita semakin happy. Meskipun sekarang lagu-lagu happy itu terjadi zaman dulu sekarang. Kalau lagu-lagu sekarang lagunya semakin aneh ya. Lagunya semakin menunjukkan kegalauan. Saya rasa sih tahun 2015 akan drop nih. Karena lagu-lagu sekarang jangan pergi lagi. Ya udahlah, pergi aja kali, biarin aja. Iyalah. Saya rasa ini tingkat ini akan turun. Tapi maksud saya begini, tingkat data ini menunjukkan bahwa kita lucu begitu. Next lagi, next. Dibandingin sama negara-negara lain. Nih ya, dibandingin sama Amerika, Meksiko, Brazil, kita paling tinggi coy. Tuh, gile. Udah negara mau hancur, negara mau rusak, negara paling ini, tetap kita happy. Ya gimana gitu? Ada budaya yang salah menurut saya. Coba misalnya, Mbak, kalau Mbak lagi stres, bisa nggak happy? Susah ya. Tapi negara Indonesia bisa gitu. Menurut data menunjukkan bahwa wah BBM naik apa naik. Makanya kemarin ngapain rusuh-rusuh? Saya kalau ada perusuh-perusuh saya pengen bilang, data menunjukkan ya BBM naik kita tetap happy. Ngapain rusuh-rusuh, nggak perlu. Nah ini sebuah fenomena yang menurut saya cukup unik gitu. Apa yang jadi problem Indonesia kok udah punya masalah tapi tetap happy begitu. Di satu sisi bagus, di sisi lain menunjukkan bahwa orang kita orang yang nggak mau berusaha gitu.
Negara-negara lain udah maju. Tenang coy, yang penting happiness. Kita sudah happy, ngapain kita maju-maju lagi? Nah, berikutnya. Tapi di kabar-kabar itu gitu ya, ada kabar-kabar baik juga seperti film The Raid gitu ya. Ini film yang menurut saya cukup fenomenal karena dia masuk 20 box office-nya di Amerika untuk film action. Ada yang sudah nonton? Saya belum. Ya, saya cuma dengar informasi aja. Nggak sempet, sibuk banget saya diundang-undang begini terus. Padahal baru pertama kali sih. Ya, tapi tetap ini saya ambil kabar positif ya. Kabar negatifnya apa? Ini mah film satu doang di Indonesia. Yang banyak mah kuntilanak punya anak, kuntilanak beranak lagi, kuntilanak kesurupan, pocong ngesot. Ada apa dengan pocong? Biarin aja kali pocong hidupnya, biarin aja. Kenapa mesti ditanya ada apa dengan pocong? Pocong pacaran sama kuntilanak. Lagi banyak film-film yang lebih nggak penting dibandingkan film ini. Tapi anyway, kita harus bersyukur ada kabar baik gitu di Indonesia. Ya minimal ada satu nyelip di antara kabar-kabar yang lain. Pertanyaannya adalah, next, mengapa bangsa Indonesia sulit bersaing dengan bangsa-bangsa lain? Klik berikutnya. Kenapa? Ini tidak ada agenda politik. Saya tidak bermaksud untuk apa, tapi saya hanya bermaksud untuk begini. Saya kan juga suka dunia public speaking gitu ya. Dan menurut saya sepertinya yang pengajarnya dia nih cukup lucu. Kalau teman-teman gitu ya cukup lihat dia secara spesifik begitu bagaimana cara dia bergaya, hanya ada 3 gaya. Coba kalau percaya, coba bener. Anda, saya, selesai. Lo, gua, Oke, Bapak bisa menyingkir sedikit? Terima kasih, Pak. Oke. Dia punya solusi untuk negara ini. Katanya menurut saya kita harus buat album yang lebih banyak agar negara ini happy. Baiklah ya. Saya tidak mengkritisi, maksud saya bolehlah presiden bikin album gitu ya, sampai katanya sudah 3 atau 4 album. Tapi hello, negara ini belum bagus-bagus banget gitu. Daripada bikin album mending kemana gitu ya, yang ngakuin yang lebih positif begitu. Ya sudah, minggir lagi. Oke. Kalau kita coy, belum disuruh muncul coy. Udah muncul dia. Baiklah. Lalu kalau misalnya kita nggak bisa bertumpu sama presiden, bertumpu sama Andika, susah. Coba bayangkan kalau tiba-tiba dia jadi presiden atau penguasa, tiba-tiba dia bilang, oke, sekarang semua cowok rambutnya harus kayak saya. Susah lah. Lagian saya bingung kenapa orang punya rambut begini ya. Pusing tau gak sih lihatnya. Lewat. Semakin sulit karena mungkin negara kita terlalu bergantung sama imajinasi. Yang bisa menyelamatkan ini Spider-Man katanya. Nggak bisa lah. Atau lupakanlah masa lalu. Mengapa bangsa ini sulit bersaing? Karena kita nggak punya penyelamat. Masa kecil kita suka sekali bermimpi kalau kita bisa punya yang berikutnya. Ya, Doraemon. Cobalah kalau kita masa kecil, siapa sih yang nggak pernah mikir begini? Coba ya, Doraemon ada di sini, kan gampang kita tinggal ngambil apa aja begitu ya. Saya sih pernah kepikiran begitu gitu ya. Ya ampun, kadang-kadang kalau lagi stres begini, Indonesia nggak bagus, hidup saya juga begini-begini aja. Coba ada Doraemon. Nobita sih yang make goblok. Coba saya, udah jadi orang kaya paling di dunia ini gitu ya. Ya kita nggak bisa bertumpu pada hal-hal imajinasi. Kita sulit bersaing bukan karena cuma pemerintah, bukan karena band-band kayak Andika begitu yang bisa mimpin negara ini, atau bukan karena salah dia juga gitu. Alasannya adalah karena, klik lagi, apa yang membedakan kita dengan bangsa lain? Klik. Oke. Ada sebuah video, sebentar. Video ini menunjukkan bagaimana cara antri kereta di Jepang. Klik, boleh? Ya. Yang ini maju ya. Rapi ya. Jadi gambarnya agak kepotong-potong. Jadi ini ada line yang ini masuk gitu ya. Ada line sebelahnya diem gitu ya, masuk, geser gitu. Di Indonesia mungkin nggak yang begini ya? Enggak. Kalau bisa weh gitu. Ada yang udah pernah naik kereta? Saya pernah naik kereta gitu ya. Saya dulu kuliah di Depok soalnya.
bolak-balik gitu ke Depok. Sampai kadang-kadang orang bule bilang, gila orang Indonesia hebat-hebat begitu ya. Kenapa hebat? Kereta lagi jalan begini, ada anak muda lari dari sini, di atas kereta lagi. Kagak jatuh, kagak takut, kagak. Saya bilang, iya benar juga ya, banyak akrobatik. Kereta jalan begini, dia lari begini, enggak ada takut-takutnya lagi. Ya kadang-kadang ada juga sih akhirnya kesengat listrik meninggal gitu ya. Terakhir di Lenteng Agung ada tuh katanya begitu. Nah itu antri kereta di Jepang. Nah kalau di Indonesia misalnya, contoh berikutnya, ini antri beli handphone, coba. Nggak naik kereta ya, cuma beli handphone. Ketahuan banget nih, negara miskin. Tuh, rusuh. Nggak ada penjualan di dalam, nggak ada penjualan, semuanya di luar. Orang Indonesia, tahu nggak kenapa BB masih laku banget di negara kita? Kalau di Amerika seterusnya udah mulai drop, BB itu udah mulai bukan yang paling bagus lagi. Kenapa di Indonesia laku? Karena negara kita tuh ya, katanya negara paguyuban. Semakin banyak orang semakin senang gitu. Ya contoh itu. Motor, coba aja motor. Kalau motor lagi lampu merah, coba satu maju, yang lain maju terus. Susul-susulan. Next. Ini nggak usah, berikutnya lagi aja. Yang membedakan adalah budaya. Kita punya budaya yang menurut saya ya nggak baik. Itu yang bikin bangsa kita susah. Orang sering bilang karena kita kelamaan dijajah Belanda. Buat saya nggak alasan. Itu mah udah alasan dulu. Emang kitanya aja nggak punya budaya yang baik. Klik berikutnya. Lalu apa ngomongin soal budaya? Contoh-contoh apa dalam keseharian sebelum kita masuk nanti ke pengertian budaya organisasi gitu ya. Klik. Apakah Anda tahu bahwa budaya dan pacaran itu juga ada hubungannya? Jadi ya, ini budaya berpacaran semakin kesini semakin baik. Jangka waktu berpacaran semakin panjang gitu. Jadi semakin budaya berpacaran Anda bagus, semakin Anda lama pacaran. Tapi kalau budaya berpacaran Anda rendah, semakin cepat putus. Jadi kalau Anda ya yang punya pacaran, lagi punya hubungan, pengen punya hubungannya langgeng, punyalah budaya yang baik gitu ya. Janganlah budaya-budaya apa ya, sekarang kan katanya cewek itu harus diiniin sama cowok, harus cowok yang mulai duluan, cewek nggak pernah bisa. Udahlah lupakan budaya-budaya begitu. Kenapa sih kamu nggak ngubungin aku kalau kata cewek? Ya cowok juga nanya, ya kenapa lo juga nggak ngubungin gua? Ya kan paling ribet sama cewek kalau udah berurusan sama begitu-begitu mah. Tapi tingkatkanlah budaya yang saling mengayomi, saling mengerti. Nah yang berikutnya, budaya disiplin belajar itu juga ada hubungan sama IPK. Nah kalau IPK-nya di sini rendah, jangan bilang ini dosennya nggak bagus, dosennya nggak baik ini. Kalau tanya sama orang tua, kenapa IP-nya turun? Ya nih mah lagi sibuk organisasi. Ya nih mah dosennya ngasih nilainya kurang fair. Elah kurang fair. Bilang aja nggak punya budaya disiplin belajar yang baik. Gimana mau nilainya bagus kalau budayanya nggak baik? Besok ujian, hari ini main-main. Besok ujian, hari ini kemana-kemana gitu ya. Ternyata ada di keseharian pun budaya itu berpengaruh. Jadi kalau Anda punya budaya disiplin dan belajar yang baik, maka Anda juga bisa mendapatkan IPK yang bagus. Klik berikutnya. Lalu apa itu budaya organisasi akhirnya? Mas, terus apa hubungannya sama negara kita? Apa itu budaya organisasi? Klik. Intinya gini, budaya organisasi adalah sikap dan cara pandang yang berasal dari nilai dan keyakinan. Jadi kalau kita bicara budaya organisasi apa? Kita bicara bagaimana cara sikap dan cara pandang kita berasal dari nilai dan keyakinan. Dan dibutuhkan waktu yang sangat panjang untuk kita bisa menginternalisasikan budaya tersebut. Nah budaya di Indonesia kan budayanya aneh-aneh gitu ya. Coba kita lihat contoh-contoh, bukan negara ya. Kita coba lihat contoh perusahaan-perusahaan yang punya budaya yang bagus. Klik. Coca-Cola Company itu masuk, saya nggak tahu tahun kemarin, tahun 2010, brand equity. Brand equity adalah tingkat kepercayaan orang kepada brand tersebut. Itu dia ada di urutan nomor 1. Saya nggak tahu kalau dirupiahkan jadi berapa triliun gitu, menurut penelitian. Nah dia punya budaya namanya ini, one company, one team, one passion. Mereka punya budaya yang baik. Bank Mandiri juga salah satu bank BUMN yang bagus sekarang di Indonesia. Dia punya budaya TIPCE. TIPCE itu kalau nggak salah teamwork, integrity, professionalism, customer focus, and excellency. Jadi punya budaya yang baik. Jadi perusahaan-perusahaan ternyata punya budaya yang baik. Kalau negara kita, klik. Nah, saya mau kembali kepada the heart of Pancasila. Ini last slide terakhir saya. 3 menit lagi. Sip. Coba, masih ada nggak yang hafal Pancasila Pak? Yang pertama sih apa sih Pancasila? Yang satu, luar biasa. Yang kedua, kita kuliah PPKN ya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima,
Bagus. Tepuk tangan dong. Hafal. Permasalahannya Pancasila masih ada nggak di negara kita ini? Ketuhanan yang Maha Esa. Agama berantem ya. Mau ibadah nggak boleh. Di mana ketuhanan yang Maha Esa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemarin di TV saya tonton yang di Jakarta lagi rame geng motor, nonton geng motor saling bunuh membunuh. Terakhir saya lihat ada yang mati digebukin pakai balok. Terakhir saya lihat ada yang matanya ditusuk mata loh. Katanya sih informasi yang teman saya dan geng motor. Saya juga dulu sebelum saya taubat saya juga ikut geng motor. Cuma motor-motoran, anak kecil gitu. Katanya sih isunya ada yang meninggal, ternyata tuh ajudan TNI AL, adanya balas dendam gitu. Jadi saling bunuh membunuh. Sekarang tuh di Jakarta mencekam. Tiap hari itu SMS mencekam, BBM mencekam. Jangan keluar ke Tanjung Priuk. Jangan keluar ke Salemba. Jangan keluar ke sini. Padahal itu daerah saya semua. Salemba saya kuliah, Tanjung Priuk kantor saya. Saya harus di mana masa saya diem di itu? Mencekam. Kemanusiaan adil dan beradab udah nggak ada. Nomor 3, persatuan Indonesia. Ya saya pikir udah nggak ada juga lah ya di negara kita. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dan lain sebagainya. Lihat bagaimana DPR meeting. Pernah lihat rapat paripurna kemarin BBM. Sebagai masyarakat yang baik saya mengawal rapat paripurna di TV maksudnya. Saya tonton gitu ya. Nggak bagus, nggak bisa meeting mereka, cuma bisa teriak-teriak doang. Yang kelima, keadilan sosial. Apa iya kita punya rasa adil yang baik buat negara ini? Saya pikir sih sudah nggak ada. Nah, ide saya sebenarnya gampang kok. Ini kan word spreading ideas gitu ya. Bagaimana negara ini mau balik? Gitu. Saya cuma bilang pesan satu sama Bapak, gitu ya. Kembalilah ke Pancasila, the heart of Pancasila. Kalau teman-teman coba lihat gitu ya, negara kita sama negara-negara lain, nggak ada loh yang punya sesuatu yang fundamental seperti Pancasila. Tapi itu dilupakan. Yang saya tahu terakhir malah katanya mata kuliah pelajaran PPKN Pancasila itu mau ditiadakan tuh di SD. Dan saya sangat tidak setuju. Karena buat saya disitulah roh budayanya bangsa ini kalau kita mau terus maju. Jadi kalau teman-teman tanya bagaimana cara memperbaiki bangsa ini, ide saya sederhana. Marilah kita sama-sama kembali ke nilai kita, yaitu Pancasila, dan sama-sama meyakini bahwa kalau kata Dila ada roh begitu ya. Ya roh Pancasila itulah yang bikin mungkin negara ini bisa kembali bersatu. Ya ada cinta lagi lah di negara ini gitu ya. Sudah kehilangan cinta negara ini saya rasa satu dengan yang lain gitu ya. Pembunuhan, pencurian, perampokan. Marilah kembali sama-sama ke Pancasila, roh kita, dan ya semoga negara ini bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih, selamat pagi.